Halo, selamat malam teman-teman semuanya di sana. Apa kabar, Pak? Malam-malam. Oke, teman-teman. Sekarang ya, berarti pertemuan kedua. Malam Pak Agus. Hari ini ya, atau malam ini adalah pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan materi setelah kemarin ya di pertemuan pertama kita membahas dan mengetahui ya konstruktor. Selamat malam Pak Ramdhani. Jadi dengan konstruktor ini ya sebuah metode yang akan dijalankan ya pas pada saat ya objek ini dibuat. Nanti ada kebalikannya nih. Pas pada saat halaman ya sudah selesai dibaca oleh PHP, pas pada saat objek tersebut telah selesai dijalankan, maka ada di akhirnya yaitu destruct ya atau destruktor, seperti itu bahasa Indonesianya. Nah, berarti sekarang kita akan membuat file baru, teman-teman ya. Berarti kita akan membuat file keempat ya. Oke, teman-teman, silahkan buat file baru dengan nama di sini adalah 4 destruct.php ya. Kita file ya, bukan folder ya. Ini saya hapus dulu. Oke, 4 destruct.php. Lalu kita buat dulu ya bentuk umum dari PHP dan CDN-nya Bootstrap. Oke, kita pakai yang simple saja. Silahkan teman-teman dibuat dulu ya. Ini filenya. Jadi di baris kedua ya, kita coba akan membuat sebuah class ya, sebuah class. Kita ambil misalnya class baru ya. Misalnya kita akan buat mobil. Berarti di dalam class mobil ini ya, misalnya merek ya atau brand seperti itu. Kita akan buat misalnya kita buat brand. Lalu kita akan buat ya public function untuk construct. Lalu kita akan buat satu lagi di sini public function untuk destruct-nya. Seperti ini teman-teman. Silahkan teman-teman buat ya terlebih dahulu seperti itu. Silahkan dibuat ya. Jadi teman-teman buat filenya terlebih dahulu ya. 4 destruct.php. Kita create new class ya, kita kasih nama car, ada sebuah property dan ada 2 buah function dan semuanya ya access levelnya adalah public. Silakan teman-teman buat dulu. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk menulis. Oke. Good, Pak Anil sudah selesai menulis. Bagi yang baru join ya, Pak Hamdan, Ibu Jesslyn ya, dan yang lainnya yang belum selesai bisa membuat file baru dengan nama 4 ya -destruct.php. Di sini ada sebuah class
Ya, lalu ada sebuah property dan ada dua buah function. Yang pertama adalah distract, yang satu lagi adalah construct, seperti itu. Silahkan teman-teman buat terlebih dahulu. Di sini saya buat dokumentasi ulang, ya. Metode, ya, untuk construct seperti ini, ya, akan dijalankan saat objek di apa, teman-teman? Dibuat, atau bahasa programmingnya apa? Ada yang masih ingat? Instance. Nah, ini kebalikannya. Berarti ini metode untuk distract akan dijalankan saat objek selesai, ya, secara keseluruhan, ya, artinya secara keseluruhan baris program telah dijalankan. Nah, baru deh dia akan menjalankan distract, seperti itu. Oke, ini saya hide. Silahkan teman-teman ditulis dokumentasinya. Nanti jika sudah paham dan sudah hafal, tidak perlu menulis kembali baris 6 dan baris 11. Silakan teman-teman tulis dulu. Saya akan melanjutkan, ya, kurang lebih 1 menit lagi untuk yang konstruktornya dan untuk yang, ya, destructornya. Setelah itu di kontainer di sini kita coba akan buat sebuah kolom, ya, teman-teman. Di sini kita akan buat, ya, misalnya belajar konstruktor dan destruktor pada PHP, ya, OOP. Kita buat dia sedikit lebih besar, atau kita bold.
Oke, saya agak perbesar ya outputnya. Coba nanti kita akan cetak di baris 36 ya. Di baris 36. Teman-teman silahkan dibuat dulu ya. Kok videonya nggak ada ya, Pak? Titlenya di baris 20. Di sini ada baris 20. Kita akan buat di sini misalnya title. Ya, title-nya kita akan set up value-nya. Kita coba buat objek ya, kendaraan, berarti dolar bebas ya. Boleh objek, boleh obj, boleh my car, boleh car ya, bebas. My car, new ya, car. Lalu kita coba akan cetak di baris 22 dan baris berapa? 34. Ya, berarti di baris 22 dan 34 my car memiliki title di baris header 31. Nah, ini kita pindahkan saja ke sini. Dah. Nanti biar outputnya ya berada di dalam card body ya. Agar outputnya berada di dalam card body, kita coba return ya. Kita berarti coba return di sini. Atau nanti kita langsung cetak saja. Atau brandnya nanti ditempatkan ya di sini. Bisa. Banyak caranya ya. Caranya banyak. Jadi ini saya tempatkan dulu di baris 22 ya.
Di baris 22 berarti di sini saya enter. Saya enter ya. Nah, seperti ini. Biarkan saja dulu error ya, atau ini saya delete dulu, nggak masalah. Ini ya kita cut. Misalnya saya akan buat di sini ya tag title seperti ini. Oke. Lalu kita cetak. Saya agak scroll sedikit ke bawah. Ya, jadi ini saya kopikan. Berarti kita buat misalnya objek baru. Ya. Misalnya adalah heading ya. Nah, di sini di baris berapa nih? Di baris 41 ya. Kalian coba lihat saja dulu outputnya nanti ya. Ini saya buat, saya paste. Misalnya kita hanya membuat di sini body ya. Misalnya di sini body new car, agar tidak terlalu panjang ya. Nanti di title-nya ini saya minify dulu menjadi title. Oke. Lalu di construct-nya kita cetak echo ya. Sini kita buat construct. Dah. Maka kalian bisa perhatikan ya. Title-nya akan menjadi construct title. Dia akan dikerjakan terlebih dahulu sebelum baris 24 itu dijalankan. Jadi pada saat objek itu dibuat, di mana? Di baris 23. Dia akan menjalankan konstruktornya terlebih dahulu, meskipun metodenya tidak dipanggil, meskipun metodenya tidak dijalankan. Seperti itu. Lalu di sini ya, di baris 11. Oke. Di baris 11 di sini kita cetak untuk destruct ya. Sini. Nah, kalian lihat destruct ya akan dijalankan di akhir. Destruct-nya akan dijalankan di akhir. Ini akan sangat bermanfaat ketika sebuah website atau aplikasi itu membutuhkan bisnis proses di mana di akhirnya, ya ingat di akhirnya. Saya ambil salah satu contoh. Kalian masuk ya ke salah satu marketplace terbesar, misalnya katakanlah di Indonesia deh, nggak usah di Asia, di Indonesia. Kalian masuk ya ke websitenya, lalu browsing, lalu kalian masukkan ya beberapa item ke keranjang belanja ya. Lalu kalian add to chart, lalu kalian add to chart. Maka pada saat kalian hendak ingin menyelesaikan ya transaksi, hendak ingin melakukan check out, dan kalian isikan payment gateway-nya ya, entah itu menggunakan OVO, GoPay, ClickPay ya, atau kartu kredit dan seterusnya, PayPal. Ketika kalian klik button finish ya, ada fitur ya, ada bisnis proses yang harus di akhirnya itu dijalankan. Apa? Yaitu kalian mereset ulang session untuk keranjang belanja. Ya. Karena pengalaman
berbelanja yang baik, ya, atau user experience yang baik terhadap siapa? Terhadap buyer. Ketika dia telah menyelesaikan, ya, transaksinya, dia nggak mungkin melihat di keranjang belanjanya masih terdapat barang belanja yang barusan dia check out. Yang ada dia, ya, mendapati history, ya, dari transaksinya tersebut, data-data yang barusan dia check out. Nah, fungsi distract ini, ya, adalah sebuah metode yang akan dijalankan ketika seluruh baris program tersebut sudah dijalankan, sudah selesai dijalankan, baru tuh dijalankan sama dia. Nah, sebelum kalian bertanya, ya, Pak, ini ke depannya distract ini untuk apa? Maka saya jawab, salah satu, ya, fitur di banyak marketplace pasti 100% di distract-nya, ya, pada saat buyer itu check out, distract ini merupakan metode yang paling penting. Kenapa? Karena dia akan, ya, membuat bisnis proses atau logic prosesnya itu berjalan di sini seperti itu. Itu salah satu contoh dari marketplace. Seperti itu. Teman-teman silahkan ditulis dulu, ya. Jadi sekarang kalian tahu distract itu apa, kemudian construct itu apa, seperti itu. Lalu saya agak scroll ke bawah, ya. Di sini ketika hanya, ya, instance-nya itu dijalankan, dia itu ngapain saja, seperti itu. Nah, itu sekarang kalian sudah mengetahuinya. Ini saya buat satu baris saja. Pak, izin, mohon maaf Pak. Ya, silakan Pak Cepi. Saya mau lihat yang bootstrap.min CSS-nya itu Pak. Dari kemarin saya mau nanya itu Pak. Oh gitu, oke. Itu file CSS doang atau ada JS-nya Pak? Enggak, file CSS-nya aja. Oh, CSS. Ini hanya file bootstrap.min.css saja Pak ya? benar. Oh ya, betul. Itu yang 4 versi poin 5.3 ya Pak? Benar, yang terakhir. Oke. Makasih Bapak. Oke, thank you Pak Cepi. Oke, agar dapat semua baris program, maka saya coba buat satu baris, ya, di sini. Teman-teman jangan lupa, ya, ada titik koma. Kalau tidak nanti takut error. Ini sudah ya teman-teman ya. Saya coba perbesar ya. 16 cukup ya. Udah. Sampai di sini silahkan jika teman-teman ada yang mau bertanya tentang konstruktor dan destruktor.
Oke. Pak Anil sudah. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke materi baru. Pak, mau tanya Pak, Ya, silahkan Pak Ade. kalau untuk objek Pak, new car itu bebas ya Pak? Ya, Apa kalau car itu bebas? kalau car-nya nggak bebas. Car diambil dari baris 2. Oh, sesuai kelas Pak. Benar, sesuai nama kelas. Yang bebas nama instannya atau nama objeknya. Ada tag title, ada heading, ada body. Jadi penulisan new itu sesuai kelas Pak. Benar. Oke, baik, makasih Pak. Thank you. Pak, bentar Pak. Ya, silakan. Itu yang di bawah kartu itu di strap 3 kali itu kodenya dari mana ya Pak? Dari ketika kita instance di baris 20 sekali, di baris 30 sekali, di baris 32 satu kali. 1 kali 3, 3 kali. Jadi distract. Dan itu pasti di akhir. Seperti itu. Dan distract ya, ini adalah kebanyakan bisnis proses, bukannya output. Tapi kalau saya buat bisnis proses di sini, kalian tidak melihat output, kalian tidak ada bayangan, tidak ada gambaran. Seperti itu teman-teman. Kalau distract itu dijalankan setelah semua tampilan selesai ya Pak? Iya. Atau jadi semua sampai dia isinya udah tampil, Benar. dia baru jalankan distract semuanya. Benar. Dan walaupun urutan iya. instannya berbeda ya. Benar. Dan dia akan istilahnya ya akan ya dijalankan default dari si PHP seperti itu teman-teman. Meskipun prosesnya itu ada di baris 9. Seperti itu. Dia akan tetap menunggu file ini dijalankan, baru menjalankan baris 9. Pas pada saat di baris 22 akan di skip baris 9. Seperti itu. Pas pada saat objek itu selesai, baris 20 baru dijalankan. Pas pada saat sudah selesai baris 30, objeknya baru dijalankan. Pas pada saat ya objeknya telah selesai di baris 32 baru dijalankan. Seperti itu teman-teman. Ini Pak, kalau di dalam function distract, Iya. kita bisa ngecek variabel yang ada di instan yang berbeda ya? Bisa. Bisa, jadi jadi bisa ngecek status terakhir setelah file ini dijalankan gitu. Benar. Thank you. Thank you, Pak. Pak, saya di title Pak. Di title. Di title Pak. Mm-mm. Di title itu kan Bapak taruh script untuk objeknya dengan itu objeknya di situ ya Pak ya. Sedangkan kemarin kan yang saya pahami bahwa objek selalu diletakkan di setelah tutup kurung kurawal sebelum tag penutup PHP. Benar. Nah, kemudian ada konsep umum. Saya selalu saya bilang saya sudah berubah total nih dalam konsep ngodingnya. Selalu pahami dulu konsep awal. Konsep awal yang Bapak ajarkan itu kan bahwa kelas, kemudian nama kelasnya, tutup buka kurawal, baru objek di bawahnya. Benar. Objek itu selalu ada new, kemudian objeknya apa, tutup kurung, kan gitu Pak ya, tutup buka kurung. Benar. Nah, yang Bapak tadi Pak new langsung objek tapi tidak ada tutup kurungnya Pak. Karena
tapi lebih echo gitu. Ya, karena di konstruk tidak seperti kemarin. Oh, Ada parameter. iya. Kemarin di konstruk di baris 6 ada parameter. Oke. Sekarang di baris 5 konstruknya tidak ada parameter. Oke. Saya langsung kasih echo konstruk. Oh, Jadi kalau misalnya saya kasih gaya seperti kemarin, nanti ketika teman-teman menemukan ya kasus baru pas pada saat di framework konstruknya tidak memiliki parameter, takutnya bingung. Makanya di sini tidak ada buka kurung dan tutup kurung. Pas pada saat memanggil nama kelas. Berarti sekarang baru bisa saya kasih kesimpulan. Saat membuat objek atau saat melakukan instance terhadap sebuah kelas, gunakan buka kurung dan tutup kurung ya pada saat hanya pada saat konstruknya itu memiliki parameter. Benar. Ini contohnya nanti pas pada saat studi kasus ya, misalnya connecting ya to database. Di sini kita akan setup ya, baik itu hostname-nya, baik itu username-nya, baik itu password-nya, baik itu nama database-nya. Pas pada saat dipanggil baru kita isikan. Seperti itu. Kita bisa membuat studi kasus seperti itu. oke, pusing nih Pak. Jangan pusing dulu. Harus studi kasus nanti setelah dapat ilmunya semua. Sekarang kita akan belajar ya yang namanya encapsulation ya. Artinya dibungkus nih. Artinya ada yang bisa diakses dari dalam, ada yang bisa diakses dari luar, ada yang bisa diakses dengan syarat. Jadi teman-teman akan belajar hal baru ya terkait dengan yang saya jelaskan barusan. Berarti kita buat file baru nih teman-teman. Ya. File ke-5. File ke-5 kita akan belajar yang namanya ya enkapsulasi atau encapsulation. Ada public ya, ada protected, ada satu lagi ya namanya adalah private. Berarti di sini kita buat ya encapsulation.txt. Oke. Di file ini kita akan membahas ya tiga yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam object oriented programming ya ada yang namanya encapsulation. Artinya pembagian hak terhadap sebuah metode ya. Kalau terlalu letterlek baku dibungkus gitu kan, apanya yang dibungkus gitu kan. Jadi kita definisikan ya metode tersebut itu nanti dibagi hak aksesnya. Nah, seperti itu aja deh. Hak akses. Siapa? Ya, user nanti yang mengakses kan, seperti itu. Lalu setelah itu hak aksesnya berarti hak aksesnya terdapat 3 level. Tuh, ya, terdapat 3 level. Level pertama itu adalah public. Lalu level kedua di sini adalah protected. Dan level ketiga adalah private.
Oke, kita recap. Di dalam object oriented programming ada yang namanya encapsulation. Jadi metode tersebut pada saat dibuat itu dibungkus agar dapat diberikan hak akses pada saat hendak ingin dipanggil. Seperti itu. Kita ambil contoh kendaraan ya. Misalnya kita tahu ada kunci, ada sasis, ada mesin, ada AC. Pas pada saat kita hendak menyalakan AC, ya kita hanya butuh tahu AC itu nyala, AC itu dingin. Tapi ya kita nggak perlu tahu proses dibalik menyalakan AC tersebut. Kita nggak perlu tahu proses dibalik pada saat starter ya mesin itu nyala. Kita nggak perlu tahu. Kita hanya perlu tahu ya pas pada saat nyalain AC ya ruangan dingin. Pas pada saat nyalakan mesin mobil ya mobilnya nyala. Nah, jadi dengan konsep seperti ini kita dapat membungkus sebuah proses yang orang lain nggak perlu tahu, yang pihak luar nggak perlu tahu. Udah cukup kalian dapat data, udah enough. Ini yang nggak ada di prosedural. Ya, prosedural itu adalah apartment studio. Buka pintu, tahu tuh, di situ tempat tidur, di situ tempat terima tamu, di situ tempat ruang keluarga, di situ ruang masak, di situ dan seterusnya. Tidak ada pembagian hak terhadap sahabat dekat, ya, yang hanya sebatas teman, yang memang dia adalah ayah dan ibu kita, keluarga, satu darah. Nah itu nggak ada. Jadi dengan adanya object oriented programming, maka diadakan. Kalau menggunakan prosedural, kita tidak bisa membuatnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas pengertiannya. Public dapat diakses di dalam kelas dan di luar kelas. Di luar kelas berarti setelah buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, ya. Selanjutnya adalah protected. Protected dapat diakses dengan syarat kelasnya diturunkan. Ini bahasa kita, bahasa programmingnya di-extend. Nah, seperti itu. Distract, boleh Pak Arbi? Saya izin untuk capture dan kirim ke WA-nya Pak Arbi. Sebentar ya teman-teman. Takutnya kalau Pak Arbi capture dan tidak saya kirim sebagai dokumen, Pak Arbi perbesar, di sana pecah. Sebentar. Pak Arbi cek WA-nya. Oke, Pak Arbi sudah saya kirim ke WA-nya. Apakah sudah masuk? Pak Cecep. Boleh. Sebentar.
Lanjut. Dengan syarat di-extend. Ya. Apanya yang di-extend? Kelasnya. Lanjut. Private. Dapat diakses hanya di dalam kelas. Kita ambil sampel dalam kehidupan sehari-hari, kan nggak mungkin. Ya, kita punya teman, main ke rumah orang tua kita, terus kita bawa ke kamar ayah dan ibu kita. Nggak mungkin, itu udah mustahil banget. Kecuali benar-benar sahabat dekat seperti itu. Nah, berarti itu private. Ya. Jadi ada hal-hal yang bisa diakses hanya di dalam kelas. Bisa diakses di dalam dan di luar kelas. Bisa diakses dengan kelasnya diturunkan. Seperti itu. Setelah kalian mengetahui pengertiannya dan kalian mengetahui tujuannya, ya tujuannya berarti membagi. Ada yang bisa di dalam, di luar, dan diturunkan. Dan keduanya. Seperti itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak dari teman-teman? Kalau inheritance itu apa itu Pak? Saya pernah dengar di OP. Dari yang? Inheritance itu apa? Inheritance. Ya. Oke. Kalau kalian belajar inheritance, artinya ya kalian menurunkan. Apanya yang diturunkan? Kelasnya. Sinteksnya itu extends. Inheritance menurunkan sifat. Seorang ayah, seorang ibu menurunkan beberapa sifat genetik biologinya ke dalam anak. Begitupun ya dalam object oriented programming. Di sini misalnya ada kelas kendaraan. Kelas kendaraan dibagi lagi, ya. Udara, laut, darat. Saya buat kelas, ya, misalnya mobil. Berarti seluruh sifat, yang dimaksud sifat apa? Properti dan metode. Itu diturunkan. Maksudnya apa? Maksudnya diturunkan apa? Apanya yang diturunkan? Haknya untuk mengakses. Gitu teman-teman. Apakah seluruh metode? Tunggu dulu, belum tentu. Bahas lagi nih baris 9. Dapat diakses di dalam kelasnya saja. Ya, haknya untuk mengakses seluruh properti dan metode yang apa? Bersifat publik dan protected. Seperti itu teman-teman. Nah, proses untuk public, ya, protected, private, itu adalah proses ya enkapsulasi. Atau yang lebih sering dikenal oleh programmer, encapsulation. Dari ya materi ini kita sudah bisa langsung praktek.
Berarti kita buat file baru teman-teman. Saya kasih 1 menit dulu untuk kalian menulis ini. Silahkan teman-teman menulisnya terlebih dahulu. Izin Pak, seperti biasa Pak, dibesarin Pak. Dibesarin, oh ya, oke. Ini berarti Ctrl V, Ctrl plus. Udah. Silahkan ditulis dulu. Ini saya kasih dan aja ya. Pak ya. Ya, Pak Wawan. Itu yang tadi gue bilang kan yang bisa diturunkan atau di extend itu yang properti dan metode yang bersifat public dan protected. Benar. Berarti kalau yang private emang nggak bisa. Nggak bisa. Ya oke. Kalau saya ambil sampel contoh ya, contohnya. API. API-nya Google. Bisa nggak saya tahun lalu itu deploy aplikasi ya untuk klien, dia minta ada Facebook Connect dan Google Authentication. Oke. Bisa nggak saya mendapatkan phone number-nya ya si end user yang menggunakan Facebook Connect atau Google Authentication? Jawabannya nggak bisa, karena itu private. Saya hanya bisa dapat full name, foto, dan perintilan kolom lainnya. Yang sifatnya private itu nggak bisa diakses. Itu contoh paling sederhana yang sering digunakan ya oleh kita seperti itu dalam API. Ada lagi selain Pak Wawan mungkin yang ingin bertanya sambil kita menunggu teman-teman menulis? Ini Mr. Abi ya, bukan Pak Arbi. Saya berarti salah kirim. Harusnya saya kirim ke Pak Abizar. Salah kirim. Ini kalau saya baca dan pahami, benar-benar mengilustrasikan fix realnya kehidupan nyata ya Pak ya. Iya, karena apa yang kita alami di kehidupan nyata itu ya diimplementasikan dalam language. Saya ambil contoh seperti ini dalam dunia manufaktur ya. Itu diimplementasikan ke dalam bisnis logiknya framework. Coba kalian bayangkan kalau misalnya kita bekerja ya tidak secara tim seperti itu. Misalnya ada tukang pasang bannya, ya, ada supplier kaca mobilnya, ada tukang cuci mobilnya. Nah, itu kan tim. Nah, kalau sudah masuk ke framework ya, ada orang database-nya, ada orang UI-nya, UX-nya, interface-nya. Ada orang yang khusus menangani front end saja. Ada orang yang khusus menangani back end saja. Ada orang yang khusus emang dia logic saja. Itu tim. Seperti itu teman-teman. Ada orang yang khusus ya di unit testing saja, di stress tool. Ada orang yang khusus emang dokumentasi saja. Banyak. Ada emang orang yang di pengembangan.
Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara secara keseluruhan, maka ini adalah jembatan ya ketika kita hendak ingin naik ke tahap lebih lanjut. Berarti gini Pak, ini yang saya rasakan ya Pak. Dari sini saya ada satu trigger. Ternyata belajar programming itu nggak sulit ya Pak. Enggak. Kalau ini saya baru berkata nggak sulit itu setelah dapat 3 materi ini Pak, dan saya 2 hari kemarin saya opak-apek tuh tentang kelas, metode, properti itu saya opak-apek, saya sudah paham. Oh gampang ya ternyata ya Pak, susah. Benar. Dari sini saya langsung mengambil kesimpulan, mau aplikasi sesulit apapun kalau dia memahami konsep alur kerjanya, alur output ini prosesnya, gampang kayaknya kalau dengan menggunakan OOP ini gitu loh Pak, ketimbang menggunakan prosedural gitu loh Pak. Iya, benar. Apalagi kerjanya tim. Iya betul Pak. Ya, kerjanya tim teman-teman. Oke. Thanks Pak. Thank you. Nice Pak, nice and cool. Lanjut ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita akan buat public dari kemarin sudah kan? Ya, kita akan buat sekarang protected. Ya public udahlah, ya di dalam kelas, di luar kelas kalian sudah belajar. Jadi saya skip langsung ke 6 ya, protected.php. Nah, ini berarti kita buat dulu di sini nih ya. CDN yang ini aja. Kita buat lagi ya, teman-teman. Di sini berarti di baris sini. Saya akan buat class ya, misalnya layout. Saya buat lagi nih class tag ya kan? Extend dari layout. Ini yang realnya ya teman-teman ya. Ini yang realnya di lapangan. Teman-teman buat dulu silahkan. Biasanya kita buat sebuah properti ya, biasanya itu selalu public gini kan, title. Sekarang diganti nih jadi protected. Apa jadinya? Kita tes ya. Ini kita tes apa jadinya. Belajar jangan deh, di sini aja dulu. Di baris 9 ya, dollar ya, my layout, berarti new layout. Oke. Apa jadinya kalau misalnya kita panggil title langsung tanpa adanya extend ya, dollar my layout title, kita assign ya my title. Kita baca yuk bareng-bareng. Tidak dapat diakses ya untuk sebuah properti yang bersifat protected. Apa jadinya kalau protected diganti jadi public? Nggak error. Kenapa? Karena sifatnya public ya,
itu layaknya ayah dan ibu kita. Ya terserah mereka mau tidur di kamar kita, mau tidur di ruang TV, bebas. Kalau protected, ya berarti tamu nggak boleh dong masuk ke dalam ruang yang sifatnya privasi. Berarti kita butuh ya sebuah proses detect. Ini berarti saya hapus lagi. Ini ya intermezzo ya. Jadi biar ada gambaran di sini. Public function apa? Misalnya ya get title. Oke. Di get title ini kita akan return ya. Kita akan return apa yang di return? Si title. $this title. Berarti kita akan buat objek terhadap kelas turunannya. Apa? $my tag. New bukan layout lagi. New tag. Bukan layout. Sampai sini teman-teman paham ya? Seperti itu. Maka di sini coba kita kasih ya. Di sini saja deh. Nah, di sini. Kita kasih misalnya belajar protected. Oke. My tag akan kita cetak, akan kita panggil di baris berapa? 20. Nih, di baris 20. Kita akan cetak di sini my tag. Bukan title yang dipanggil, tapi get title metodenya. Nah, seperti ini. Maka ya, value belajar protected di baris 3. Oke, ingat itu bisa diakses di sini. Bisa diakses di sini. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini salah satu fungsi ya. Kenapa kita menggunakan object oriented programming? Pak Cepi dan teman-teman dapat melakukan override, ditulis ulang. Yang tadinya defaultnya belajar protected, ini default ya. Default. Beli ayam geprek level 1. Itu default. Nanti di custom, level 3 berarti pas sampai rumah ditambahkan misalnya bon cabe, bikin sambal lagi dan seterusnya. Baris 8 di override. Maka akan tampil di sini. Belajar protected di PHP OOP. Kalau kalian mau tulis di sini boleh ya. Silahkan kita tulis misalnya kontainer ya. Kita tulis baris baru, kita tulis kolom di sini, kita enter. Lalu ini kita cetak di sini. Kita kasih class text center. Nah,
Silakan teman-teman ya yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kita sudah belajar 3 file hari ini. Distract, kemudian materi ya yang terkait dengan public, protected, dan private. Dan kita sudah praktek tentang materi protected. Silakan teman-teman. Tidak ada pertanyaan? Teman-teman kira-kira ada yang bertanya nggak? Oke, selain Pak Anil, ada yang mau ditanyakan sebelum kelas ditutup? Kalau tidak ada, berarti materi sampai di sini ya teman-teman. Materi sampai di sini dan kita ketemu pekan depan hari Selasa dan Kamis lagi di jam yang sama. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan di grup boleh bertanya atau ke pribadi saya, private message juga boleh. Nanti akan saya bantu jawab. Mungkin sampai di sini dulu materi kita. Besok Selasa belajar tentang apa, Pak? Masih sama. Kita akan belajar tentang private ya. Kita mungkin nanti akan masuk ke interface ya, implements, karena itu salah satu poin penting ya di framework seperti itu. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dari Pak Ade dan Pak Wawan. Nah ini nih, benar Pak Hamdan. Nanti ya di grup kita bahas, karena saya kasihan ya sama teman-teman yang nggak bisa ikut. Saya merasakan dia juga pasti ingin ikut, tapi gimana gitu kan, mungkin lembur, mungkin lagi di jalan, mungkin macet. Jadi kalau misalnya memang mayoritas jam 8 malam nggak apa-apa. Ya Pak Gigi, nggak apa-apa Pak Gigi. Nanti kita akan mulai jam 8 malam, seperti itu. Nanti kalau misalnya... 10 nih Pak. Kenapa? Di Papua jam 10 Pak. Di Papua, oh beda ya? Oh iya benar-benar beda. Waktu Indonesia Timur ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam-malam, thank you. Terima kasih.